Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Raisa Genisa Vivia dari kelas 11 MPLB. Pada kesempatan hari ini, aku akan membahas soal yaitu mengenai peristiwa penting dalam sejarah politik di Indonesia. Langsung aja kita ke soalnya yuk. Berikut adalah soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dipersiapkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. 2. Diselenggarakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. 3. Jumlah kursi DPR 2 kali jumlah kursi konstituante. 4. Wakil golongan minoritas di konstituante atau 14 kursi diseleksi oleh DPR. Informasi yang tepat terkait dengan pemilu 1955 ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Menurut saya, jawaban dari soal nomor 22 ini adalah A. 1 dan 2. Mengapa sih jawabannya bisa 1 dan 2? Yuk kita simak penjelasannya ya. Pada tahun 1955, Indonesia mengalami peristiwa besar setelah melewati beragam macam demokrasi yang harus berganti sejak dikumandangkannya kemerdekaan. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan Kabinet Burhanuddin Harahap turut andil besar dalam pemilu tahun 1955 karena kedua kabinet tersebut menjadi penyelenggara atau pelaksana jalannya pemilu pertama di tahun 1955. Sedangkan Kabinet Wilopo memiliki andil dalam mempersiapkan pemilu tahun 1955. Pemilu ini sangat disambut antusias bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para partai politik Indonesia, karena di tahun sebelumnya Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang dimana hal tersebut terjadi 5 tahun sebelumnya dari tahun pemilu pertama diadakan. Nah, jadi sebelumnya Indonesia mengalami pergantian sistem demokrasi, termasuk demokrasi liberal yang dimulai sekitar 5 tahun sebelum pemilu. Kabinet Wilopi berperan dalam mempersiapkan pemilu ini, sementara Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan Kabinet Burhanuddin Harahap menjadi pelaksana atau penyelenggaranya. Pemilu 1955 disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat dan partai politik karena menjadi momen penting untuk menjalankan demokrasi secara langsung setelah masa transisi politik pasca kemerdekaan. Selanjutnya, pada pemilu pertama yang dilaksanakan di tahun 1955, DPR turut mendapatkan kursi, namun sangat disayangkan kursi yang menjadi perebutan tersebut jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah kursi milik konstituante. Pada saat itu, DPR memiliki hak kursi sebanyak 260 kursi, sedangkan konstituante memiliki kursi berjumlah 520 kursi dan terdapat penambahan kursi untuk 14 wakil minoritas yang diangkat langsung oleh pemerintah. Kursi tersebut tentu saja akan diduduki oleh para partai politik yang memenangkan suara atas pemilu yang digelar pada tahun 1955. Selain itu, dalam sebuah jurnal disebutkan bahwa dalam sisi kelembagaan perwakilan, para rakyat minoritas berhak mendapatkan haknya dalam turut andil menempatkan para anggota partai politik tersebut sebagai wakil dari Badan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi pada pemilu 1955, DPR memang mendapat kursi, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kursi yang tersedia untuk konstituante. DPR hanya memiliki 260 kursi, sedangkan konstituante memiliki 520 kursi. Ditambah lagi dengan 14 kursi untuk wakil minoritas yang diangkat langsung oleh pemerintah. Kursi-kursi ini nantinya akan diisi oleh partai-partai politik yang memenangkan suara dalam pemilu tersebut. Selain itu, dijelaskan juga bahwa kelompok masyarakat minoritas tetap diberi hak perwakilan, yaitu melalui pengangkatan wakil mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem perwakilan saat itu, pemerintah juga memberi ruang bagi kelompok-kelompok kecil untuk tetap punya suara di lembaga perwakilan rakyat. Berikut ini adalah sumber-sumber materi yang saya dapatkan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.